Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten gua di channel gua di Agus Ghostbuster. Di sini ada temen gua Saprijal, ada mau yang ditanya tentang gua sama gua tentang ilmu laduni. Jadi mau lu tanya apa, Jal? Kalau ilmu laduni itu mas, itu ilmu yang didapat dari kita, amal-amalan lah, zikir, atau langsung rahmat dari Allah. Jadi gini tentang ilmu laduni ya. Ilmu laduni setahu gua, insya Allah kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik gua. Kalau gua salah gua minta maaf karena kebenaran hanya milik Allah. Setahu gua loh, entah kalau kata orang gua nggak tahu. Ilmu laduni itu ilmu yang benar-benar rahmat dari Allah. Allah akan membimbing ke cahayanya siapa yang dikehendaki. Jadi kalau ilmu tentang ilmu laduni, yang mau lu tanya yang seperti apa? Misalnya, ini dari sisi ininya ya, apa? kegaiban. Kegaiban. Hmm. Nah, kalau dari sisi kegaibannya itu, dia itu penglihatan orang awam ya, itu bisa nggak? Kalau Ciri-cirinya ciri-cirinya insya Allah ada yang bisa. Tapi dia tidak mengetahui tentang dia, orang itu memiliki mata batin yang bisa melihat gaib. Iya. Indra keenam misalnya tuh, kalau di zaman sekarang trennya indigo ya. Iya. Tapi dia bisa kalau orang itu peka dengan aura, dia bisa merasakan auranya orang itu pasti dingin. Cuman itu aja. Jadi ciri-ciri orang yang awam, bagi yang peka, dia bisa merasakan orang mendapatkan ilmu laduni itu yang benar-benar rahmat dari Allah. Dia bisa merasakan kalau dia berdekatan dengan orang tersebut, misalnya orangnya dingin, getarannya tuh enak dingin, itu ciri-ciri orang yang nggak bisa melihat mata batin ya. Kalau dia berdekatan dengan orang yang punya ilmu laduni yang benar-benar rahmat dari Allah, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan getaran apa yang di diri dia, pasti auranya tuh insya Allah tuh dingin di diri orang itu. Jadi kalau orang yang mata batinnya kebuka, insya Allah dia bisa melihat. Jadi gini, orang itu bercahaya, dia tidak memiliki kekuatan seperti makhluk berbentuk apapun, kayak kodam jin, nggak ada di diri orang itu. Pasti orang mempunyai ilmu laduni itu, kalau mata batin orang kebuka, yang dilihat nggak ada kodam, nggak ada jin. Ini kalau versi gua, kodam itu jin loh versi gua. Kalau versi orang lain gua nggak tahu. Jadi orang kalau indigo melihat orang mempunyai ilmu laduni, dia orang itu bisa, insya Allah dia itu orang itu bercahaya. Dia tidak memiliki kekuatan makhluk berbentuk apapun. Yang ini setahu gue dia itu bercahaya aja. Penglihatan orang-orang itu kalau dia mata batin kebuka, orang itu bercahaya. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau yang kedua mas, kalau untuk orang awam seperti kita ini, bisa nggak kita belajar untuk mencapai ilmu laduni tersebut? Kalau Allah berkehendak, apa yang nggak bisa? Kalau gue nggak bisa mengatakan iya atau tidak, kan keputusannya ada tempat Allah, bukan tempat gua. Jadi intinya gini, kita sholat berbentuk apapun, sholat fardu atau sholat sunnah, zikir itu semata-mata hanya karena Allah. Baru doanya minta sama Allah. Insya Allah seperti itu yang gue lihat. Jadi apapun bentuknya, sholat fardu atau sholat sunnah, zikir berbentuk apapun, itu niatnya karena Allah dulu ya. Ini setahu saya. Jadi apalagi yang mau tanya? Jadi yang orang yang memiliki ilmu laduni itu dia tidak ada didampingi kodam jin, itu tidak ada. Nggak ada. Kalau ilmu laduni itu benar-benar ilmu laduni itu yang langsung dari Allah. Dia benar-benar insya Allah dia benar-benar rahmat dari Allah. Nggak ada bantuan makhluk berbentuk apapun di diri orang itu nggak ada. Jadi benar-benar rahmat dari Allah. Tapi insya Allah seperti itu pengetahuan gua. Kalau pengetahuan orang lain gua nggak tahu. Mohon maaf kalau gua salah. Karena kebenaran itu hanya milik Allah, kesalahan hanya milik gua. Dia apalagi yang mau lo tanya? Berarti ilmu laduni yang didapat orang awam, istilahnya yang dia itu sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti segala sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
apa ini di sini berarti itu datangnya langsung dari Allah ya Mas ya, nggak pakai perantara ya. Jadi udah insya Allah gini, ilmu laduni itu insya Allah ilmu yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya siapa yang dikendai. Allah akan membimbing ke cahayanya siapa yang dikendai. Itu kan ada di surat An-Nur itu. Insya Allah seperti itu. Jadi mata batin dia, kekuatannya apa yang dimiliki dia, semua itu dari Allah semua. Nggak ada bantuan makhluk berbentuk apapun. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau untuk orang yang mendapatkan rahmat ilmu laduni dari Allah, itu tuh dia kalau kayak kita orang awam Mas ya, kita kan susah ngebedainnya. Kita ini itu ada apa perbuatan jin atau tidak. Misalnya kita zikir tertentu lah ya, dijasakan oleh ustadz apa kiai gitu kan. Tiba-tiba sudah zikir apa sehari kemudian kita bisa mata batin kita tuh kebuka gitu. Nah terus itu kita bisa nggak memprediksi atau bahwa ini nih gua dapat rahmat dari Allah nih. Dari tiba-tiba kita bisa ngelihat yang gaib, hal-hal yang gaib gitu Mas. Itu gimana Mas ngebedainnya? Jadi zikirnya karena apa dulu? Kalau kita zikirnya hanya karena Allah, insya Allah itu rahmat dari Allah datang. Tapi kalau kita zikir untuk kekuatan atau kekebalan atau misalnya dan lain-lain bukan hanya untuk kegaiban ya, untuk hanya niatnya itu bukan karena Allah. Karena Allahnya didoain loh. Iya. Ya gue zikir inilah biar gue bisa seperti ini, insya Allah jin yang datang. Tapi kalau kita zikir hanya karena Allah, semata-mata hanya karena Allah, semua hanya karena Allah, insya Allah rahmatnya Allah ada itu. Jadi kita tidak boleh zikir itu istilah kita mengharap dalam hati kita pengen dikasih ilmu laduni dari Allah. Insya Allah nggak boleh. Nggak boleh. Yang bagus tuh niatnya tuh zikirnya hanya karena Allah. Baru doanya minta sama Allah. Tapi hati-hati dengan sebuah niat. Kalau niatnya kita karena Allah, sholatnya, zikirnya, semua hanya karena Allah, insya Allah bagus. Udah nggak usah, kalau kata gue sih nggak usah punya ilmu kebal buat indigo. Kalau bisa lihat kegaiban, itu menurut gue nggak perlu, karena gaib kan hanya milik Allah. Kalau kita memaksa bisa seperti itu, takutnya apa? Takutnya tipuan jin. Jadi intinya kita berserah diri aja sama Allah, pokoknya apapun bentuknya hanya karena Allah. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi apa lagi mau tanya? Kalau untuk Mas Agus sendiri bisa nggak ngelihat? Lihat apa tuh misalnya? Istilahnya orang itu memiliki istilahnya seperjalanan Mas Agus ya, dari awal Mas Agus bisa tahu hal-hal gaib gitu ya. Insya Allah semata izin Allah ya. Insya Allah ya. Ngelihat satu orang atau dua orang yang memiliki ciri-ciri dia itu punya laduni rahmat dari Allah. Insya Allah bisa. Yang gue lihat pasti cahayanya dulu. Cahaya. Cuman Mas Agus pernah ketemu sama beliau? Insya Allah untuk saat ini gue belum pernah lihat ya. Pernah. Berarti jarang ya? Jarang. Jadi kalau orang mempunyai ilmu laduni ini, setahu gue jarang nih gue lihat. Karena ya maaf lo, bukannya saya ria, bukannya gue takabur, insya Allah. Mohon maaf aja. Selain saya sama keluarga saya belum pernah melihat orang yang punya ilmu laduni itu. Saya belum pernah lihat, sampai detik ini saya belum pernah lihat. Iya. Terus kalau orang punya kelebihan ada bantuan kodam, jin sering saya lihat. Justru yang auranya bagus-bagus itu orang yang nggak ngerti masalah seperti ini. Dia tahu ibadahnya karena Allah, zikir hanya karena Allah, doanya hanya karena Allah, minta sama Allah yang baik-baik. Ya baik-baik. Insya Allah cahaya itu bagus, insya Allah yang gue lihat. Apa lagi? Untuk kameramen gimana? Apa ada pertanyaan? Silakan. Jadi tanya. Diterusin dulu Jal, lagi dipikirin ini pertanyaannya. Siap. Apa ya? Kayaknya masih cukup sih ya untuk apalagi ilmu laduni ini. Tapi setahu gua
ilmu laduni itu benar-benar insya Allah benar-benar rahmat dari Allah. Jadi Allah akan membimbing cahayanya siapa yang dikehendaki. Saran gua tak usahlah belajar-belajar gaib, karena gaib itu hanya milik Allah. Kalau Allah berkehendak, datang sendiri kok. Tapi kalau kita pelajari, takutnya apa? Jin yang bermain. Ini menurut saya, kalau gua salah, ya gua minta maaf, karena kebenaran hanya milik Allah, bukan milik saya. Ini pengetahuan saya untuk saat ini. Ya selebihnya kurang lebih insya Allah seperti itu. Jadi apalagi yang dibuat tentang ilmu laduni. Sudah cukup ya. Cukup sampai sini. Pertanyaan sampai sini. Obi, ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup. Jadi gini, kalau mau gua selalu ikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ikutin aja ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ikuti aja perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Nggak usah kita neko-neko, karena kita hidup di dunia ini hanya kontrak kok. Kalau kontraknya bagus, insya Allah di sananya pun bagus. Tapi kalau kontraknya jelek, ya tahu sendiri kalau kontraknya jelek, selesai mesti. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita selalu bertakwa dan beriman kepada Allah, selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Ada lagi mau tanya? Cukup. Obi? Cukup. Oke? Sampai di sini dulu. Di konten tunggu aja di konten gue berikutnya bersama dengan Ghostbuster Indonesia.